Di sebuah kampung hiduplah seorang pemuda yang setiap hari memendam gelisah kepada bapaknya sendiri. Bapaknya dikenal sebagai orang yang sangat kaku. Pikirannya sempit menurut ukuran anaknya. Hidupnya hanya berputar pada satu hal, istiqomah tawasulan bersama jamaah asyhadatain. Saking kakunya, ia tidak mau Jumatan di masjid kampungnya sendiri. Bukan karena membenci, tapi karena keyakinan. Baginya, sholat harus bersama jamaah yang keyakinannya sama. Maka ia memilih pergi jauh, meninggalkan kampung, demi sholat bersama jamaah syahadatain. Pemuda itu geram. Dalam hatinya bergemuruh tanya, kalau bapak sekaku ini, kapan jamaah ini akan hidup di kampung? Kalau terus menghindar, kapan orang-orang mau mendekat? Bapaknya minim bicara, minim literasi, minim pergaulan, tapi maksimal dalam satu hal, memegang apa yang ia yakini benar, meski harus sendirian. Saking kakunya, saat rumah mereka kebagian giliran kumpulan jamiahan kampung, sang bapak justru memilih pergi. Ia tidak mau meninggalkan istiqomah tawasulan bersama jamaah syahadatain. Di rumah hanya tersisa pemuda itu dan ibunya. Ibu yang sejak awal tidak mau ikut jamaah tersebut karena dianggap aneh, sholat pakai jubah dan sorban. Terlalu asing bagi warga kampung. Di kampung itu hanya ada dua orang yang ikut jamaah syahadatain, sang bapak dan si pemuda. Bapaknya kaku, anaknya gelisah. Akhirnya si pemuda memilih jalan berbeda. Ia tetap mencintai tawasulan, tapi dengan cara yang lebih lunak, lebih santai, lebih ramah, lebih manusia. Ia mengajak orang-orang dengan senyum, bukan dengan jarak. Dengan dialog, bukan dengan penolakan. Pelan-pelan, orang-orang berdatangan. Wajah-wajah baru mulai ikut tawasulan. Harapan tumbuh di dada pemuda itu. Sampai suatu hari bapaknya berkata dingin tanpa marah, jamaah syahadatain yang ikut kamu itu palsu semua. Kalimat itu menghantam jantungnya, lebih sakit dari tamparan, lebih perih dari pengkhianatan. Apa artinya semua perjuanganku? Apa salah caraku mencintai jalan ini? Hatinya hancur. Air matanya tidak menetes, tapi dadanya runtuh. Waktu berjalan, sang bapak jatuh sakit, tubuh yang dulu kaku kini rapuh, dan akhirnya ia dipanggil pulang oleh Allah. Beberapa malam setelah wafatnya, pemuda itu bermimpi. Ia melihat bapaknya sholat, memakai jubah dan sorban lengkap, wajahnya cerah, tubuhnya sehat dan bugar, tidak ada sisa sakit sedikit pun. Yang menjadi imam adalah cucunya Abah Umar. Pemuda itu terbangun dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya ia kalah telak. Ia sadar bapaknya bukan orang sempit. Dia adalah orang yang sudah selesai dengan dunia. Beberapa tahun berlalu, suatu malam pemuda itu bermimpi lagi. Abah Umar datang, senyumnya tipis. Tidak memberi pesan apa-apa, hanya hadir. Di belakangnya ada satu murid yang sangat ta'zim. Kepalanya selalu menunduk, wajahnya tidak pernah terangkat. Saat Abah Umar pamit, bekas duduk beliau Masya Allah, sejuknya masih terasa, damainya menetap, bahagianya mengalir tanpa sebab. Semua yang memandang beliau merasakan ketenangan. Bukan ketenangan yang ribut, tapi yang membuat hati tunduk tanpa perlawanan. Saat Abah Umar berjalan pergi, pemuda itu memandang dari punggung beliau, dan di sana ia melihat bapaknya sedang digondol dibawa pergi oleh sang guru. Pemuda itu menangis, bukan karena sedih, tapi karena malu. Orang yang dulu ia anggap kaku, fanatik, tidak fleksibel, ternyata dijemput langsung oleh gurunya. Sejak saat itu pemuda itu tidak lagi berani meremehkan jalan orang lain. Tidak semua yang sunyi itu sempit. Tidak semua yang kaku itu salah. Abah Umar menata muridnya dengan cara yang tidak selalu ramah bagi logika. Ada yang diuji dengan kelenturan, ada yang diuji dengan kekakuan, ada yang diuji dengan ditinggal sendirian, dan ada yang diselamatkan justru karena menjaga istiqomahnya sampai akhir. Disitulah pemuda itu paham satu hal yang membuat dadanya bergetar sampai hari ini. Di hadapan Allah, yang selamat bukan yang paling diterima manusia, tapi yang paling setia menjaga keyakinan meski tidak dipahami siapapun.